Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada hari ini kita akan membahas 4 saham ya teman-teman, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Telkom. Saham Telkom ditutup pada perdagangan minggu ini mengalami kenaikan 2,41%. Hari ini high-nya sempat menyentuh area 4270, di mana area resisten terdekat di area 4280. Ini menjadi hal yang sangat menarik teman-teman, karena saham Telkom sendiri berhasil membentuk ascending triangle dengan target kenaikan ke area 4450. Akan menjadi sangat menarik kalau misalnya Telkomnya berhasil breakout dari 4280. Kenapa? Karena ini bisa menjadi rounding bottom yang artinya pola lanjutan daripada saham Telkom. Dan kalau misalnya pada perdagangan minggu depan berhasil akhirnya Telkomnya breakout dari area 4280, maka ada potensi kenaikan teman-teman. Ada potensi kenaikan kalau kita ukur dari area low di sekitar 3570, lalu kita letakkan di area 4280 dan kita letakkan misalnya di area breakoutnya. Ada potensi naik kembali ke area 5000 yang merupakan target daripada rounding bottom. Kalau ternyata saham Telkomnya nggak dikasih lewat, lalu dikasih kesempatan koreksi, teman-teman bisa gunakan area yang terdekat yaitu 4100 sebagai area support. Boleh spare dari 4120 sampai 4100 ya teman-teman. Untuk area support terdekat daripada saham Telkom, 4120 sampai 4100. Dan kalau misalnya area 4100-nya ke breakdown, artinya ada potensi kembali ke area 4000. Yang memang kita tahu juga bahwa area 4000 adalah area support sekaligus neckline daripada ascending triangle. Jadi ini merupakan hal yang sangat menarik teman-teman bagi saham Telkom. Dan kalau ternyata dikasih kesempatan koreksi, tentu potensinya akan menjadi inverted head and shoulders. Left shoulder-nya udah ada, posisinya sekarang di resisten. Lalu kita lihat di sini kalau dikasih turun sampai 4000 bisa menjadi area right shoulder, di mana baik itu rounding bottom ataupun inverted head and shoulders potensi kenaikannya sama, yaitu ke area 5000. Jadi kalau misalnya Telkom koreksi teman-teman, bisa di buy on weakness, cicil sampai area 4000. Jadi kalau misalnya ternyata nggak lanjut turun, kita masih dapat barang. Kalau misalnya lanjut naik, ya kita tetap punya barang walaupun mungkin tidak maksimal. Saham kedua teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah BBCA. Saham BBCA pada perdagangan minggu ini closingnya mengalami kenaikan tipis 0,29%. BBCA sendiri masih memiliki area gap ya teman-teman di kisaran area 8.500. BBCA merupakan salah satu saham big banks yang berhubungan erat dengan IHSG dan terpantau cukup kuat ketika ex-date dividend aja. Kalau tidak salah BBCA-nya berhasil ditutup hijau. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness saham BBCA, tentu boleh pantau sampai area 8.400 ataupun 8.500. Karena di area tersebut masih ada area gap, di mana area gap memang berpotensi ditutup. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan akan ditutupnya. Jadi kalau teman-teman mau nyicil santai, 8.500, 8.400 menjadi area yang cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Kalau misalnya kita tarik sebuah garis trendline juga teman-teman, dari area di kisaran 8.000 menuju ke area 8.200, terpantau juga kalau dikasih kesempatan turun, ada potensi juga untuk ngetes area trendline. Dan perlu dicatat bahwa Bank BCA ini adalah salah satu saham uptrend ya teman-teman.
Saham uptrend dan kalau mengalami koreksi adalah hal yang wajar karena setiap kali saham naik ada potensi turun untuk bisa naik jauh lebih tinggi. Jadi teman-teman yang mau beli BBCA silahkan perhatikan area support 8.400, 8.500 atau sampai 8.250. Dan untuk area support kuatnya sebagai angka psikologis juga yaitu ada di 8.000. Kita harapkan area support ini mampu menahan daripada pergerakan BBCA. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor perbankan yaitu BBRI. Saham Bank BRI pada perdagangan hari Kamis ditutup mengalami kenaikan tipis 0,21%. Dengan naik kembali ke area 4.800-an, tepatnya 4840 ya teman-teman. Bank BRI ini sudah kembali mendekati area resisten di 4.900. Dan akan menjadi hal yang menarik kalau berhasil breakout karena ada potensi kembali menuju ke area all time high yaitu di 5.025. Dan kalau misalnya Bank BRI juga berhasil breakout dari area sideways-nya yang cukup lebar dengan range di 4.900 sampai 4.650, ada potensi naik ke area 5.150 sebagai target daripada posisi sideways saat ini. Jadi untuk teman-teman yang mau beli Bank BRI boleh cicil sampai area support yang ada di 4.650. Tentu kalau dikasih kesempatan turun menjadi kesempatan buy on weakness. Kalau misalnya jebol 4650 ada potensi kembali turun ke area 4600 ataupun bisa lebih rendah. Tetapi yang perlu diingat juga bahwa 4 big banks kita termasuk salah satu diantaranya Bank BRI adalah saham uptrend dan juga berkorelasi erat dengan IHSG. Jadi biasanya kalau IHSG-nya naik ada potensi juga bagi Bank BRI untuk mengalami kenaikan juga ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman pantau, kalau mau nunggu breakout dulu juga tidak ada masalah, sehingga bisa memastikan bahwa ada kesempatan untuk naik ke area yang jauh lebih tinggi karena berhasil break daripada area resisten yang ada. Silahkan dipantau, 4650 sangat layak untuk bisa buy on weakness. Dan saham terakhir teman-teman yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor perbankan yaitu Bank BNI. Saham Bank BNI terpantau mengalami kenaikan tipis 0,54%. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa Bank BNI beberapa hari terakhir terpantau sideways ya teman-teman. Bisa kita lihat pergerakannya sideways aja, nggak mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Dan pada saat ini Bank BNI juga masih memiliki gap di area 9.500. Gap ini tercipta ketika ex-date dari Bank BNI akhirnya mengalami penurunan turun ke area kisaran 9.000. Dan kalau misalnya bisa ditutup akan menjadi hal yang sangat menarik, serta kalau bisa kembali break dari 9.600 akan menjadi hal yang sangat positif untuk Bank BNI. Untuk area support terdekat, kalau teman-teman mau buy on weakness boleh cicil sampai area 9.000. Tepatnya 9.150 atau sampai area 9.000. Perlu diingat bahwa 9.000 adalah angka psikologis di mana ada potensi bahwa angka tersebut mampu menahan daripada penurunan Bank BNI. Kalau ternyata area 9.000-nya tembus, ada potensi turun ke area 8.875 ataupun ke area 8.750. Kalau kita lihat sedikit lebih besar, maka area support kuatnya yang bisa kita gunakan kalau area support yang ada tertembus adalah di kisaran area 8.425. Perlu teman-teman lihat bahwa setiap kali menyentuh area 8425, Bank BNI langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa waktu yang lalu sempat naik sekitar 17% lebih ya teman-teman. Ini di kisaran tahun 2022. Dan kembali ketika nyentuh 8425 di sekitar awal 2023,
langsung rebound sangat signifikan naik 13,95%. Jadi kalau ternyata harus kembali lagi ke area 8425, kita nggak perlu takut karena ada potensi bahwa kembali berhasil bertahan kalau kita lihat dari histori harga beberapa waktu yang lalu. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada untuk buy on weakness dengan target nutup gap, di mana waktu itu belum nutup gap ya teman-teman, masih selisih sekitar 2 tick lagi untuk berhasil nutup gap. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham Telkom, yang kedua saham Bank BCA, lalu saham Bank BRI, dan yang terakhir adalah saham Bank BNI. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.